Saudaraku sekalian yang kekasih, ada satu ayat di dalam Ibrani, saudara, yang menyangkut kehidupan dari Esau, ya saudara. Ini memberi pelajaran yang mahal bagi kita, saudara. Ibrani 12 ayat yang ke-14 kita mulai. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungan, untuk atau demi sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, Esau ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Yang menjadi renungan khusus pada kesempatan ini kalimat ini, saudara. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ini kalimat mengerikan, saudara. Kita harus memandang kalimat ini mengerikan, saudara. Ya, ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ini kalimat mengerikan, saudara. Mengapa, saudara? Sebab keadaan seperti itu bisa kita semua alami. Jangan saudara berpikir saudara tidak akan mengalami keadaan yang mengerikan seperti itu. Kalau hari ini saudara melihat orang yang ada di penjara, dia tidak pernah berpikir bahwa ia akan ada di penjara. Tetapi dia ada di penjara. Kalimat yang bisa muncul di bibirnya atau di pikirannya adalah, bagaimana hal ini bisa terjadi di dalam hidup saya? Terjadi, saudara. Sebab keputusan yang salah, tindakan yang ceroboh, membuahkan keadaan tersebut ia ada dalam penjara. Orang yang melakukan pergaulan bebas kemudian terkena HIV dan dokter menyatakan bahwa positif HIV, ya, sampai AIDS, ia bisa berkata, bagaimana hal ini bisa terjadi dalam hidup saya? Terjadi karena kamu ceroboh di dalam pergaulan. Orang yang jatuh miskin dari rumah kaya, dari rumah besar maksud saya, rumah besar, mobil mewah, uang banyak, mau makan apa saja tidak pernah mikir karena uangnya jauh lebih banyak dari harga makanan apapun. Tapi kemudian harus tinggal di rumah kontrak, satu petak sempit, makan susah.
Dia berkata, bagaimana hal ini bisa terjadi dalam hidup saya? Bisa. Karena ia main judi sampai keadaannya lebih miskin dari orang miskin. Kalau orang miskin tidak punya makanan, tidak punya uang cukup untuk makan, maksudnya tidak punya rumah, tapi bisa tidak punya utang. Kalaupun punya utang hanya beberapa puluh ribu atau beberapa ratus ribu. Tapi orang yang jatuh miskin karena judi bisa utang beberapa miliar, saudara. Bisa beberapa belas atau bahkan puluh miliar. Yes, bukan saja tidak punya harta, tapi juga terbebani oleh hutang. Kalau seseorang ya anak muda kecelakaan, kakinya harus diamputasi, ya matanya hilang sebelah, lalu dia berkata, bagaimana hal ini bisa terjadi? Terjadi sebab kamu ngebut, kamu ngetrek mau cari kebanggaan, itu. Ini saudaraku. Nah ini saudara harus mengerti dengan baik. Ya. Harus paham. Harus mengerti. Saudara harus mengerti benar hal ini. Jangan sampai ada hal-hal yang belum kita bereskan di hadapan Allah, lalu kita tidak punya kesempatan untuk memperbaiki diri, saudara. Mungkin Anda berkata, kita terlalu mementingkan kehidupan perkenanan kepada Allah hingga lupa bahwa banyak doa-doa orang Kristen, include yang sampai detik ini belum dijawab. Bagaimana balancingnya? Saudara kalau berkata demikian, saudara pasti baru belajar kebenaran. Kebutuhan apa yang belum dijawab Tuhan. Kalau itu menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, makan, minum, kesehatan secara fisik, Tuhan sudah memiliki tatanan dan Tuhan tidak melanggar tatanannya. Yang kamu tabur, kamu tuai. Kerja keras, menjaga pola hidup, pola baik, pola makan yang baik. Tidak usah orang Kristen atau umat pilihan. Orang non-Kristen pun juga diberkati dalam hal ini. Tetapi kalau orang Kristen malas, kalau kerja tidak jujur, tidak setia kepada majikan atau pimpinan, ya boros, tidak menjaga pola makan, pola hidup yang baik, ya susah, saudara. Tidak mungkin dia diberkati. Kalau dia diberkati, ya berarti Tuhan melanggar tatanannya sendiri. Nah, tapi ada catatan satu lagi, saudara. Sudah kerja keras, jaga pola makan, pola hidup yang baik, tetapi masih ada kesulitan. Nah, ini bisa terjadi atas orang yang mengasihi Allah. Mengapa? Karena Tuhan membuat keistimewaan atas orang itu. Sudah kerja keras Pak, tapi hanya cukup makan. Oh, enggak apa-apa. Memang standarnya orang Kristen itu cukup makan dan minum. Ya, seperti yang saya katakan kemarin, Tuhan itu melindungi, menjaga kita dengan situasi keadaan yang sulit. Kalau engkau banyak uang, kamu jadi sewenang-wenang kepada orang. Kau banyak uang, kau bisa bayar tukang pukul, kau bisa bayar polisi yang korup, bisa bayar hakim yang korup, lalu kamu berkata, yo siapa lawan saya? Nah itu Anda masuk neraka gara-gara punya uang itu. Lebih baik tidak punya uang. Maka saudara tidak, lebih baik tidak punya uang, tapi Anda bisa masuk surga. Jadi saudaraku sekalian, masalah-masalah kebutuhan fisik itu sudah saya anggap selesai. Saudara harus bekerja keras, jaga pola makan, pola hidup yang baik.
Yang saya ingatkan adalah bagaimana keadaan rohani saudara, watak karakter moral saudara. Nah, saudara bayangkan kalau Anda sudah di hadapan Tuhan. Anda tidak lagi mempersoalkan punya rumah atau tidak. Anda pasti tidak lagi mempersoalkan, saudaraku. Apakah saudara menikah atau tidak, punya anak atau tidak bahkan. Anda tidak mempersoalkan lagi hal tersebut. Nah, saudara berkata, bagaimana saya tahu hal itu? Ya, Tuhan sudah berfirman di dalam firman-Nya. Dari kemarin saya sudah memberitahukan, jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh tubuh dan jiwamu dan membuangnya ke neraka. Ini yang saya sudah kemukakan. Jadi jelas bahwa masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani tidak boleh kita anggap sebagai hal yang major, yang utama. Yang utama itu keadaan kita di hadapan Allah. Karena kita hidup ini hanya 70 tahun dan kita harus selalu merenungkan hal itu, saudara. Kita hidup hanya 70 tahun, paling lama 100 tahun. Setelah itu kita menghadapi kekekalan. Dan di kekekalan seperti yang berulang-ulang saya ajarkan kepada saudara, di surga itu adalah pengulangan dari keadaan di bumi ini. Artinya di sana ya makan minum, ya ada budaya, keindahan, musik, ya segala sesuatu yang Allah sudah ciptakan di bumi ini yang dikatakan waina'atov meot, ya sungguh amat baik, itu akan Tuhan berikan. Tuhan Yesus berkata, aku menyediakan tempat bagimu, pasti bukan tempat yang asing. Tempat yang kita pahami sebagai tempat, dunia yang kita pahami sebagai dunia yang kita bisa nikmati. Ketika Yesus bangkit mengenakan tubuh seperti kita, juga makan minum seperti kita. Dan Tuhan berkata, nanti kamu akan makan minum di kerajaanku. Pasti makan minum seperti yang kita kenal di bumi. Bukan makan minum pakai cairan, pakai infus dan lain-lain. Pasti bukan itu modelnya. Nah, itu yang kita rindukan, saudara. Kita merindukan keadaan tersebut, saudara. Ya, dari semalam pagi tadi saya merenung terus hal ini. Kita itu seringkali belum benar-benar serius. Kalau kita di hadapan Tuhan kira-kira masih ada cacat nggak? Masih ada celah nggak? Coba pikirkan, masih ada cacat tidak? Ada celah tidak? Jangan berpikir nanti masih ada kesempatan. Hari ini kita membaca firman Tuhan dalam kitab Ibrani tadi. Jangan seperti Esau. Kalimat yang tadi kita telah baca, ya. Dan itu mengerikan. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ibrani 12 ayat 17. Ini yang dikatakan oleh yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Di sana terdapat ratap tangis dan kertak gigi, ya saudara. Ini kalau kertak gigi itu orang marah, tapi juga bisa berarti orang menyesal. Aduh, kenapa begitu loh, saudara. Saudara, kita harus jujur, ya. Ini pergumulan kita semua, termasuk pergumulan saya. Kita bisa sibuk dengan banyak hal, kita bisa memiliki fokus pada banyak hal sampai kita tidak fokus pada hal ini. Ya, apalagi sebagai pelayan jemaat seperti saya dengan 1001 masalah yang saya hadapi, ya. 1001 masalah jemaat banyak masalah. Nah, dan kita harus menghadapi banyak masalah jemaat. Yang anaknya kabur lah, yang suaminya hilang lah, yang istrinya sakit parah lah, yang suaminya nganggur lah, yang diusir rumah kontrak lah. Aduh, dan banyak lagi saudaraku. Yang terkena masalah hukum lah, aduh banyak masalah. Banyak sekali masalah. Ya saudara. Dan itu tentu menjadi tanggung jawab seorang
gembala seperti saya yang mau tidak mau ikut terlibat. Sampai kita sendiri lupa mengurusi diri kita sendiri. Bahwa kita juga punya masalah. Masalah terbesar adalah bagaimana ketika kita ada di hadapan tahta pengadilan Kristus, didapati tidak bercacat, tidak bercela. Atau kita benar-benar didapati berkenan. Nah, saudara, saya mengajak kita memeriksa hidup kita dengan benar. Ini penting dan saya tidak bisa mengucapkan lebih lengkap lagi karena saudara harus memiliki niat yang kuat. Niat yang kuat. Niat yang kuat untuk itu. Ya, benar saudaraku. Seperti kesaksian saudara, puji Tuhan ini membahagiakan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang Bapak sampaikan, saya sudah mengalami, tidak lagi meminta apapun selain hidup kudus dan berkenan dan berusaha untuk taat. Iya, pemenuhan kebutuhan itu sudah saya dapatkan karena pemeliharaan Tuhan cukup makan, minum, pakai. Amin. Saya sekarang hanya ingin terus hidup kudus lewat firman Tuhan yang disampaikan Pak Eras, karena saya merasa masih sering salah di hadapan Tuhan, masih jauh dari sempurna. Amin. Nah, ini benar saudaraku, ini benar. Puji Tuhan kalau ada kesadaran-kesadaran seperti ini. Saya hanya mau mengatakan di akhir renungan ini, ayo kita berkemas-kemas. Kita pulang ke surga. Tetapi kita juga harus tetap bertanggung jawab. Di bumi ini atas semua tanggung jawab yang harus kita pikul, saudaraku. Ya, Tuhan memberkati. Kita mau menaikkan satu pujian ini, saudaraku. Engkau gairah hidupku. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Engkau gairah hidupku, Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan aku, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. Selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu
ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Keinginan Bapa, keinginan Bapa segalanya bagiku. Keinginan Bapa, keinginan Bapa segalanya bagiku. Bapa, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Saudara-saudara kami yang berdoa bersama kami yang dalam masalah sakit penyakit, mereka sakit atau orang yang mereka kasih sakit, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, usaha, masalah anak, masalah jodoh, dan segala masalah lain. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Setiap persoalan dan problem kami serahkan. Aku serahkan dalam tangan-Mu. Bapa, terimalah. Apapun yang kami harus alami, kami terima. Karena itu memuat berkat abadi bagi kami. Karena kami Engkau persiapkan untuk masuk kerajaan surga. Bapa, kami akhiri doa pagi ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Sampai jumpa saudaraku, Tuhan memberkati saudara sekalian.